Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan materi di pertemuan yang ke-6 dan ke-7 nanti berkaitan dengan wawasan Nusantara. Nah, namun sebelum saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti dan tentunya saya harap mengenai materi wawasan Nusantara ini bisa juga dikunjungi di channel Angsam Official, dan jangan lupa klik subscribe dan juga klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan materi-materi yang selanjutnya. Ya. Wawasan Nusantara, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyampaikan mengenai wawasan Nusantara. Nah, dari latar belakang timbulnya wawasan Nusantara ini ada dan konsep ya, dengan konsep wawasan Nusantara yang pertama bagaimana hakikat, asas dan arah wawasan Nusantara, kemudian ada unsur dasar warga negara, kemudian ada kedudukan unsur dasar wawasan Nusantara ya. Kemudian yang kedudukan, fungsi, tujuan wawasan Nusantara, lalu implementasi, tantangan, dan keberhasilan wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang dirinya yang bineka dan lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional dan turut serta menciptakan perdamaian dunia dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Latar belakang wawasan Nusantara, falsafah Pancasila mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dari golongan. Nah, aspek kewilayahan Nusantara tentunya geografi mutlak diperhitungkan karena memiliki aneka sumber daya alam dan suku bangsa. Wawasan Nusantara ya pada aspek sosial budaya Indonesia ini memiliki beragam suku, agama, bahasa, dan adat. Kemudian adat istiadat ya, bukan istilah adat istiadat. Dan dari aspek historis mempertahankan dan menjaga persatuan negara Republik Indonesia. Nah, dari konsep wawasan Nusantara ini, hakikat warga negara wawasan Nusantara ini tentunya dari hakikatnya itu sendiri, keutuhan bangsa dan Nusantara dalam cara pandang yang utuh, menyeluruh demi kepentingan nasional. Nah, kemudian asas wawasan Nusantara terdiri atas kepentingan dan tujuan yang sama, keadilan, kerjasama, kejujuran, solidaritas, kesetiaan terhadap ikrar bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan. Namun pada kenyataannya, pada asas wawasan Nusantara ini, kalau kita perhatikan dengan keadaan yang sekarang, kalau kita mau melihat dari segi keadilan, kemudian bagaimana terkait dengan kerjasama, kemudian terkait dengan kejujuran, nah apalagi warga negara ini juga menjadi suatu tantangan ya, karena kejujuran ini yang memang sangat penting bagi siapapun, bagi warga negara Indonesia terutama. Nah, soal kejujuran ini memang memang ini susah ya untuk kita benar-benar mempercayai seseorang dari kejujuran itu sendiri. Nah, memang kejujuran ini sebenarnya sebagai kunci ya, sebagai kunci agar
apapun yang akan dilakukan, kalau memang, di dilakukan dengan rasa kejujuran, terus kemudian tidak pernah ingkar janji dan sebagainya, tentunya, ini sangat penting dalam kemajuan negara ini. Nah, tentunya di satu sisi kejujuran juga mengenai solidaritas. Nah, ketika dengan sama teman atau saudara atau siapa. Nah, terkait dengan solidaritas ini, apakah dengan keadaan-keadaan yang tren sekarang ini dengan persaingan, eee, dengan teknologi yang sudah, semakin canggih, nah terkait dengan solidaritas ini, apakah, masih melekat di dalam diri seseorang yang selama ini kita jumpai? Nah, kemudian kesetiaan terhadap ikrar, bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan. Mungkin kesetiaan terhadap, ikrar terhadap untuk demi persatuan dan kesatuan sehingga tidak terjadi perpecahan di negeri ini, ya ya tentunya, ini kadang, banyak ya, yang saat ini banyak pengkhianat-pengkhianat, termasuk pengkhianat-pengkhianat negara ini ya banyak sekali. Nah, bahkan, hal-hal yang kecil dari mulai yang kecil saja banyak sekali pengkhianat-pengkhianat yang memang, tidak pernah, apa namanya, ikat bersama ya, atau untuk menjaga persatuan dan kesatuan untuk negara yang kita cintai. Justru, semakin ke sini Mas, justru semakin banyak penjilat-penjilat. Nah, arah wawasan Nusantara tentunya dengan, latar belakang, budaya, konstelasi geografi dan perkembangan lingkungan geografi dan perkembangan lingkungan strategis, arah pandang warga, wawasan Nusantara meliputi dalam dan ke luar negeri. Nah, bagaimana, eee, kalau kita perhatikan dari mengenai budaya, kemudian, mengenai dengan perkembangan yang saat ini ya, ya untuk lingkungan yang memang strategis. Nah, tentunya ini juga akan menjadi suatu, tantangan juga, terkait dengan budaya-budaya. Apakah, warga, eee, apa, masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia ini, melihat dengan kebudayaan-budayaan yang sudah dipengaruhi yang sekarang ini dengan melalui berbagai media-media ini ya. Ini apakah tidak, tidak akan, menjadi budaya-budaya barat yang mungkin bisa mengancam atau, tidak, eee, warga negara ini sudah tidak, untuk mengenai budaya ini tidak diperhatikan lagi. Justru sekarang semakin banyak arah ke kebudayaan ke barat-baratan. Nah, arah pandang ke dalam atau bertujuan menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan bangsa, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Nah, arah pandang keluar tentunya ditunjukkan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dalam melaksanakan ketertiban dunia. Nah, kedudukan wawasan Nusantara ini sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara ini menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Kemudian kedudukan wawasan Nusantara dalam paradigma nasional. Kedudukan wawasan Nusantara dalam paradigma nasional tentunya tidak luput dari Pancasila. Ini sebagai landasan ideal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional ya. Wawasan Nusantara sebagai landasan visional, ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional, GBHN ini sebagai landasan operasional. Nah, harusnya dengan adanya GBHN ini harusnya bisa terarah apa yang menjadi arah
negara itu jelas. Fungsi wawasan Nusantara pada fungsi ini tentunya sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara ini mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional. Nah, nasionalisme yang tinggi demi tercapainya tujuan nasional ini merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa pemahaman dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia ini sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Nah, unsur dasar wawasan Nusantara, ada 3 unsur dasar wawasan Nusantara yang perlu kita perhatikan. Tentu yang pertama terkait dengan wadah, isi, tata laku. Nah, wadah wawasan Nusantara ini wadah bagi kehidupan meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budaya. Setelah negara, wadah ialah organisasi kenegaraan berwujud suprastruktur, sementara organisasi dari masyarakat dalam bentuk infrastruktur. Nah, isi dari wawasan Nusantara tentunya ada tujuan, sifat dan ciri-cirinya tentunya manunggal, utuh, menyeluruh ya. Kemudian isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu. Nah, tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia ini tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang kedua, rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Kemudian yang ketiga, pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa dan Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian asas terpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh, menyeluruh yang meliputi satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan, dan dirgantara secara terpadu. Kemudian satu kesatuan politik dalam arti satu undang-undang dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional. Kemudian satu kesatuan sosial budaya dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Satu tertib sosial dan satu tertib hukum. Kemudian satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi. Satu sistem ekonomi kerakyatan. Kemudian yang kelima, satu kesatuan pertahanan keamanan dalam satu sistem terpadu, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Kemudian yang keenam, satu kesatuan kebijaksanaan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional. Namun dari beberapa asas ini yang ke-6 sampai ke-6 ini, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan dengan sekarang ini? Kemudian tata laku wawasan Nusantara ini merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Nah, tata laku batiniah ini mencerminkan semangat dan mentalitas bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara berlandaskan falsafah Pancasila untuk membentuk mental bangsa yang meliputi cipta, rasa, dan karsa secara terpadu. Kemudian tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara ini diwujudkan dalam satu sistem organisasi yang meliputi
perencanaan, pengawasan, dan pengendalian. Nah, dari implementasi wawasan Nusantara, dari kalau kita perhatikan dari politik, ya tentunya ini menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, yang aspiratif, dipercaya. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi ekonominya, tentunya ini menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Nah, sosial budaya ini menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengaku batiniah dan lahiriah yang mengakui ya, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Nah, kalau kita perhatikan dari pertahanan keamanan, ini menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Nah, apa yang menjadi tantangan untuk mengimplementasi wawasan Nusantara? Tentunya pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju. Kemudian kondisi nasional ini atau pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Nah, pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Nah, dunia tanpa batas nih memang perkembangan dengan semakin perkembangan iptek ini memang untuk mempengaruhi pola sikap dan pola tindakan masyarakat dalam aspek kehidupan, kualitas sumber daya manusia ini merupakan tantangan serius dalam menghadapi tantangan global ya. Kalau kita perhatikan dengan sekarang ini dengan iptek yang sudah berkembang, yang sudah begitu canggihnya, yang sudah masuk ke negara kita, ini memang menjadi tantangan yang sangat luar biasa. Kemudian kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, dan konsumen yang makin individual. Nah, di era baru kapitalisme, untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan atau balance antara paham individu dan paham sosialis. Di era baru kapitalisme, negara-negara kapitalis ini dalam rangka mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi, menekan negara-negara berkembang dengan menggunakan isu-isu global yaitu demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup. Nah, kesadaran warga negara, pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia Indonesia ini mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Nah, kesadaran bela negara untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai iptek, meningkatkan kualitas SDM, transparan, dan memelihara persatuan. Dalam perjuangan non-fisik, kesadaran bela negara mengalami penurunan yang tajam dibandingkan pada perjuangan fisik. Nah, keberhasilan wawasan Nusantara ini mengerti, memahami, dan menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara serta hubungan warga negara dengan negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia. Mengerti, memahami, menghayati tentang bangsa yang telah negara bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan memerlukan konsepsi wawasan Nusantara, sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang agar kedua hal dapat terwujud diperlukan sosialisasi dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita akan lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Saya rasa sudah cukup. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.